Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana Ye Xingyun dan Yun Tian telah membunuh Tian Dao dan juga Wang Luo dari keluarga Wang. Hal itu dilakukan oleh Yun Tian untuk membalaskan dendam keluarga Yun dan juga mengambil kembali kehormatan ayahnya. Setelah semua keinginan terwujud, dia berencana pergi ke Tanah Suci Yunchang untuk mendaftar menjadi seorang murid. Dan juga, Yun Tian ingin memberikan mutiara pinik kepada Ye Xingyun atas kebaikan yang sudah dia berikan kepadanya. Akan tetapi, Ye Xingyun tidak ingin mengambil barang tersebut. Pada akhirnya Ye Xingyun pergi bersama Yun Tian ke Tanah Suci Yunchang. Setelah mereka sampai di tempat tersebut, Ye Xingyun sempat berkonflik dengan Yin Wu, murid biasa dari Tanah Suci Yunchang. Dia juga dihina oleh penatua Yun Yipe. Diinformasikan, dalam Tanah Suci Yunchang, tempat tersebut dibagi menjadi 3 kekuatan. Salah satunya adalah Tanah Suci Yunhai. Seorang pria besar datang. Dia adalah Yun Jin, salah satu pelindung Tanah Suci Yunhai. Dengan sikapnya yang cukup ramah, Yun Tian akhirnya memilih bergabung dengan Tanah Suci Yunhai dengan syarat Ye Xingyun dan Ye Rou pergi bersamanya. Setelah kesepakatan selesai dibuat, Yun Tian bersama dengan Ye Xingyun dan Ye Rou, mereka pun pergi. Sesaat kemudian, pedang Ye Xingyun mengeluarkan sinar. Kejadian itu disadari olehnya, yang membuat Ye Xingyun senang. Saat ini, dia berbicara kepada seseorang. Yun Tian bertanya ke Ye Xingyun, kenapa tiba-tiba Ye Xingyun berubah pikiran dan ingin memasuki Tanah Suci Yunhai. Ye Xingyun mengatakan kalau dia telah menemukan sesuatu yang menarik. Ye Xingyun menatap ke atas. Di depan mereka, terdapat sebuah bangunan yang sangat besar. Penatua Yun Jin menyuruh mereka mengikuti keloteng Yunhai. Dia akan mendaftarkan Yun Tian terlebih dahulu. Dia juga akan menjadi murid elit Tanah Suci Yunchang. Mereka bertiga mengikuti Penatua Yun Jin. Yun Tian meminta bantuan agar Penatua Yun Jin juga mempersiapkan tempat untuk Ye Xingyun. Yun Jin memanggil seseorang yang bernama Siran, memintanya mengantarkan Ye Xingyun. Ye Rou melambaikan tangan, mengucapkan salam sebelum dia pergi kepada Yun Tian. Yun Tian merasa senang dengan perlakuan yang didapat teman-temannya. Pelayan mempersilahkan Ye Xingyun dan Ye Rou mengikutinya. Sesaat kemudian, di sebuah tempat, Ye Xingyun menanyakan apakah dia akan tidur di tempat tersebut. Saat ini, di depan Ye Xingyun adalah kandang kuda. Sambil mengupil, pelayan itu mengatakan, benar, tempat ini bagus untuk pelayan sepertimu. Apa kau ingin tinggal di kamar dalam Tanah Suci? Tapi, meskipun begitu, gadis di sebelahmu itu unik. Jika kau membiarkanku bermain selama beberapa hari dengannya, tidak apa-apa jika kau ingin tidur dalam kamar. Pelayan itu menunjuk ke Ye Rou. Ye Xingyun sedikit tersenyum. Sebuah pukulan mendarat pada wajah pelayan tersebut. Hal itu membuat si pelayan menjadi marah. Dia berteriak, beraninya kau memukulku. Jiwa bela diri dikeluarkan oleh pelayan. Dia berada di alam wuhang lapisan ke-9. Jiwa bela diri yang dikeluarkan langsung hancur oleh Ye Xingyun. Wajah pelayan tersebut juga dicengkram oleh tangan Ye Xingyun. Dia sangat kesal dan ingin memukul pelayan tersebut. Pelayan tidak menyangka seorang ahli wuhang lapisan ke-5 begitu kuat. Ye Xingyun menekan kepala pelayan ke tanah sambil menanyakan apakah dia disuruh oleh pria berambut perak. Pelayan itu tidak menyangka kalau pemuda ini bisa mengetahui hal tersebut. Sebelumnya, seorang pria berkata ke pelayan, kultivasinya hanya berada di alam wuhang lapisan ke-5, namun dia lumayan kuat. Kau harus berhati-hati dan cukup beri dia pelajaran. Pria ini adalah Yin Wu. Kembali ke saat ini, Ye Xingyun menyuruh pelayan mengantarnya ke kamar dalam waktu 3 detik. Pelayan itu memegang wajah, dia merasa telah ditipu oleh Yin Wu. Ye Xingyun terus menghitung, mengingatkan kalau dia tidak main-main. Pelayan tersebut buru-buru bangun dan mengantarkan Ye Xingyun ke kamarnya. Sikap merendahkan yang dilakukan pelayan itu sebelumnya berubah menjadi sangat hormat. Setelah sampai, Ye Xingyun dan Ye Rou masuk ke kamar. Dia menyuruh pelayan pergi. Aura berwarna merah keluar dari kamar tersebut yang membuat Ye Xingyun tertegun. Ye Rou melayang dalam kamar. Sebuah cahaya berada di depannya. Dari dalam tubuh Ye Rou memancarkan cahaya. Ye Xingyun tidak mengerti dengan perubahan yang terjadi pada tubuh Ye Rou. Cahaya di depan Ye Rou berubah membentuk bola. Benda tersebut mengikat seluruh tubuh Ye Rou. Benda bulat itu adalah mutiara pinik yang diberikan oleh Yun Tian. Ye Xingyun mulai mengerti kalau mutiara tersebut mengenali tuannya. Tubuh Ye Rou mengeluarkan cahaya emas. Sebuah benda berwarna merah gelap mulai keluar. Ye Xingyun melihat pengsa dipaksa keluar. Benda yang disebut pengsa bergegas ke langit. Dia pergi meninggalkan tubuh Ye Rou.
Pengsa terus terbang tinggi hingga membuat garis cahaya yang sangat terang. Sebuah siluet, dia merasakan kemunculan Pengsa dari tanah suci Yunhai. Wajahnya sangat senang. Yerou mulai mendarat di lantai. Tampak terjadi perubahan pada tubuh Yerou. Setelah Pengsa keluar dari tubuhnya, penampilan Yerou benar-benar berubah. Rambut birunya berubah menjadi merah. Saat ini dia mengenakan gaun berwarna merah. Penampilan Yerou semakin cantik. Ye Xingyun terdiam menatap gadis di depannya. Di lain sisi, Yerou terkejut melihat sikap kakaknya yang berbeda. Kemudian dia menempelkan tubuhnya kepada Ye Xingyun. Dia merasa kedinginan. Sesuatu keluar dari tubuh Yerou. Saat ini, Yerou terus mengatakan kalau dia merasa kedinginan. Sebuah aura berwarna biru mulai keluar. Itu membentuk burung pinik es. Ye Xingyun menatap pinik es sambil dia menenangkan Yerou. Ye Xingyun memandang pinik es dengan wajah menyeramkan. Dia berteriak, "Nyala!" Sesuatu keluar dari punggung Ye Xingyun. Benda tersebut menekan pakaian Ye Xingyun. Sesaat kemudian, sebuah sayap berwarna putih membentang di belakang punggungnya. Itu adalah bentuk kedua dari tubuh naga haus darah milik Ye Xingyun. Pinik es masih menatap Ye Xingyun. Di lain sisi, Ye Xingyun berkata ke pinik es, "Dia adalah saudara perempuanku. Aku tidak akan menyakitinya. Dan aku juga memiliki kemampuan untuk melindunginya. Pergilah." Setelah mendengarkan perkataan Ye Xingyun, pinik es meraung ke langit. Kemudian dia pergi. Perubahan yang terjadi pada tubuh Ye Xingyun membuat Yerou khawatir. Banyak darah keluar dari punggungnya. Saat ini, Yerou sudah tidak kedinginan lagi. Ye Xingyun menyuruh adiknya agar tidak khawatir, karena dia adalah kakaknya. Jadi wajar kalau dia selalu melindungi adiknya. Wajah Yerou langsung memerah. Dia merasakan kasih sayang yang diberikan oleh Ye Xingyun. Perubahan yang terjadi pada Yerou disebut dengan 10 tanda pinik. Pinik es terus terbang ke langit, menembus awan. Beberapa orang terbang melesat. Mereka terkejut merasakan aura pinik, kemudian berhenti. Suara yang mereka dengar sepertinya cukup familiar. Mereka berpikir, apakah semua hal yang terjadi dilakukan oleh keluarga pinik mereka? Salah seorang dari orang tersebut merasakan kalau itu adalah senior Peng. Karena mereka merasakan hal tersebut dilakukan oleh senior Peng, mereka tidak berani ikut campur. Akhirnya mereka pun mundur. Kembali ke tempat Ye Xingyun, dia memberikan Yerou sebuah jubah untuk menutupi tubuhnya. Yerou mengatakan kalau basis kultivasinya telah meningkat ke alam Heavenly King. Wajah Ye Xingyun sangat gembira, namun dia juga cemas dengan kenaikan kekuatan Yerou. Yerou kembali berkata, iblis pinik dalam tubuhnya juga berkurang. Dia yakin dengan kekuatannya yang sekarang, dia pasti bisa melindungi kakaknya. Ye Xingyun hanya mengucapkan, "Baiklah, baiklah." Kemudian dia mengganti pakaiannya yang sebelumnya sobek karena perubahan tubuh naga haus darahnya. Ye Xingyun berkata, "Yerou, kau sudah tidak muda lagi. Ini saatnya kau menemukan seseorang." Hal itu membuat Yerou panik. Dia mengatakan kalau dia masih muda, jadi tidak ingin menikah dulu. Yerou hanya selalu ingin berada di sisi Ye Xingyun. Sambil memegang hidungnya, Ye Xingyun mengatakan, dalam beberapa hari, dia akan membawa Yerou kembali ke keluarga Ye. Yerou menghentikan tangan Ye Xingyun yang sedang memegang hidungnya. Dia memalingkan wajah dan menolak ajakan Ye Xingyun. Yerou benar-benar tidak ingin berpisah dengan Ye Xingyun. Melihat sikap Yerou, Ye Xingyun membuka pintu. Dia menoleh ke Yerou, menyuruhnya menunggu 1 bulan dan beristirahat. Ye Xingyun pergi keluar dari kediaman tersebut. Yerou yang melihat kakaknya pergi, dia bergumam, "Kak Xingyun, apakah kau berpikir kalau aku benar-benar tidak mengetahui apa yang kau pikirkan? Aku tidak takut bahaya atau apapun. Aku hanya ingin berada di sisimu." Berpindah ke sebuah kediaman. Ye Xingyun sudah berada di tempat tersebut. Seseorang menghentikan Ye Xingyun. Dia mengatakan, seseorang yang tidak dikenal tidak diizinkan masuk. Kemudian dia meminta Ye Xingyun pergi. Seseorang bertelepati dari dalam kediaman ke penjaga yang menahan Ye Xingyun. Dia menyuruh penjaga membiarkan Ye Xingyun masuk. Dengan perintah tersebut, Ye Xingyun masuk ke tempat itu. Dia terus berjalan. Di dalam kediaman itu, seperti sebuah hutan. Seorang wanita duduk di sana. Dia berkata ke Ye Xingyun, "Di sini, apakah kau menyukainya?" Ye Xingyun mengatakan, tempat itu memang bagus dan tidak sulit menemukannya. Wanita di depan Ye Xingyun tersenyum. Dia kembali berkata, "Kamu adalah orang kedua yang memasuki tempat ini." Wanita itu bertanya, apakah Ye Xingyun mengerti kenapa dia memintanya datang ke tempat tersebut. Ye Xingyun dengan jujur mengatakan kalau dia tidak tahu. Wanita itu mengatakan, "Sebelumnya,
dia merasakan napas keluarga Pinik pada diri Ye Xingyun. Dia berpikir, napas itu milik Ye Xingyun, tapi tampaknya itu milik orang lain. Ye Xingyun mulai serius. Dia berkata, "Napas, aku tidak mengerti apa yang kau bicarakan." Dalam hati, dia bergumam, apakah yang dimaksud wanita di depannya ini adalah Ye Rou? Wanita itu kembali berkata, "Haha, apakah kau benar-benar tidak mengerti? Tapi itu tidak penting. Sekarang kau sudah di sini. Itu membuktikan bahwa kau ditakdirkan untuk datang ke sini." Wanita itu menjelaskan, kalau kekuatan spiritual di tempat ini lebih kuat 10 kali lipat dari dunia luar. Jika Ye Xingyun memiliki kondisi tertentu, dia dapat berlatih di tempat tersebut. Tapi, wanita itu mengingatkan, kalau Ye Xingyun hanya bisa berlatih selama 1 hari. Mendengar hal itu, Ye Xingyun menakupkan tangan, kemudian mengucapkan terima kasih. Dia juga menanyakan nama wanita di depannya. Wanita itu mengatakan, nama keluarganya adalah Peng, tapi Ye Xingyun tidak perlu menebak identitasnya. Wanita Peng itu menyuruh Ye Xingyun berlatih dan menghargai waktunya. Setelah menyelesaikan perkataan, wanita Peng menghilang. Mendengar marga Peng, Ye Xingyun mulai menebak-nebak. Berpindah keluar ke pegunungan Yunchang. Seseorang bernama Peng Lengking, dia adalah seorang ahli di alam Heavenly King lapisan ke-7. Dia melihat sesuatu, kemudian berkata, orang-orang di klan dengan pengetahuan yang luas mengatakan bahwa gadis Pinik akan memimpin klan Peng dan membuat klan Peng kembali ke puncak. Dia berteriak ke orang-orang di belakangnya, "Percepat! Kita harus tiba di tanah suci Yunchang dalam 10 hari." Kembali ke Ye Xingyun. Saat ini, dia sedang berkultivasi di tempat sebelumnya. Sesaat, dia membuka matanya. Wajahnya sangat senang. Saat ini, dia berhasil mencapai lapisan ke-7. Hal itu membuatnya senang. Di saat Ye Xingyun senang, seseorang berkata, "Dari raut wajahmu, tampaknya kau telah mendapatkan sesuatu." Ye Xingyun menoleh. Orang yang berbicara adalah wanita Peng. Ye Xingyun mengucapkan terima kasih kepadanya karena sudah diizinkan berlatih di sana. Wanita yang dipanggil senior Peng, dia mengatakan semua yang dilakukan Ye Xingyun adalah usahanya sendiri. Kemudian dia menoleh ke sekeliling, menanyakan apakah suasana di sana indah. Diperlihatkan suasana di sana seperti di tengah hutan, dengan air terjun yang indah dan suasana lingkungan yang tenang. Suara gemercik air yang menenangkan pikiran. Ikan berenang di air yang jernih. Senior Peng kembali menanyakan bagaimana pendapat Ye Xingyun. Ye Xingyun mengatakan kalau itu tidak terlalu indah. Senior Peng meminta alasan dari jawaban Ye Xingyun. Ye Xingyun pun menjawab, semua itu karena array yang ada di langit. Ye Xingyun menunjuk ke atas, ke arah tertentu. Senior Peng tertegun dengan jawaban yang tidak diharapkan dari pemuda di depannya. Ye Xingyun menunjuk ke sebuah tempat. Terlihat ada sesuatu di tempat tersebut. Ye Xingyun mengatakan, suasana array sangat gelap. Itu sangat jahat. Wajah Ye Xingyun menjadi seram. Senior Peng bertanya, apakah Ye Xingyun bisa melihat semua itu? Ye Xingyun memejamkan matanya. Kemudian dia mengatakan kalau dia tidak bisa melihatnya, namun dia bisa merasakannya. Mendengar jawaban Ye Xingyun, Senior Peng berkata, sangat bagus. Di usiamu, semua jenius tidak memiliki kultivasi sepertimu. Ye Xingyun merasakan pujian yang berlebihan. Senior Peng mengatakan, kalau itu adalah array yang mengarah ke roh dewa dan iblis. Hal itu membuat wajah Ye Xingyun sangat serius. Suasana di sana semakin tegang. Senior Peng menanyakan, apakah Ye Xingyun mengetahui array tersebut? Dia juga menanyakan, siapa sebenarnya Ye Xingyun? Ye Xingyun berdiri, kemudian dia berkata, aku hanyalah seorang remaja. Bagaimana menurutmu, Senior Peng Meiyan? Senior Peng kembali dibuat terkejut. Dia menanyakan, apakah pemuda di depannya mengetahui namanya? Melihat reaksi dari wanita di depannya, Ye Xingyun merasa lebih yakin kalau wanita tersebut adalah dia. Tapi, Ye Xingyun tidak mengerti kenapa wanita tersebut ada di sini. Kilas balik ke masa lalu, terlihat seseorang dengan seekor burung pinik di belakangnya. Dia terbang di langit, membawa pedang di tangan kanannya. Wanita tersebut bernama Peng Meiyan. Kembali ke saat ini, Senior Peng berteriak menanyakan siapa sebenarnya pemuda di depannya. Ye Xingyun menakupkan tangan. Dia mengatakan namanya adalah Ye Xingyun. Dia mendengar nama Senior Peng sejak kecil. Jika ada hal yang kurang sopan, Ye Xingyun berharap kalau Senior Peng memaafkannya. Senior Peng meragukan perkataan Ye Xingyun. Dia mengetahui banyak hal, namun tidak pernah mendengar tentang nama Ye Xingyun. Ye Xingyun termenung. Dia baru mengingat Senior Peng ini telah menjadi terkenal sebelum Ye Xingyun lahir, dan telah memasuki alam Dewa Tengah sebelum Ye Xingyun menjadi terkenal. Senior Peng menyuruh Ye Xingyun pergi, akan tetapi Ye Xingyun masih ingin mengatakan sesuatu.
Namun hal itu dihentikan oleh Senior Peng. Ye Xingyun kembali menakupkan tangan. Dia mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Senior Peng tidak melihat kepergian Ye Xingyun. Dia memalingkan tubuh. Di lain sisi, Ye Xingyun berjalan pergi. Sesaat, Senior Peng berkata, "Yunhai, sepertinya aku baru saja merasakan napas putri kita. Apakah kau juga merasakannya?" Dia menatap eri yang ada di langit, sambil dia mengatakan, kalau Yunhai tidak keluar dalam waktu 1 tahun, maka dia akan masuk untuk mencarinya. Ye Xingyun berjalan keluar dari kediaman tersebut. Dia terus berpikir dan merasa wajah Peng Meiyan tidak asing, seperti mirip dengan seseorang. Tapi saat ini, Ye Xingyun masih belum bisa mengingatnya. Seseorang terkejut, bagaimana bisa pemuda tersebut masuk ke dalam. Penjaga itu mengatakan kalau Yang Mulia yang mengizinkannya masuk. Mendengar jawaban dari penjaga, dia sangat terkejut. Bagaimana bisa hal seperti itu terjadi? Orang tersebut memanggil Ye Xingyun. Dia berkata, "Dalam hal kultivasi, kau hanya berada di ranah Wuhang, lapisan ke-7. Ye Xingyun terkejut dengan seseorang yang berbicara dengannya. Sebelumnya dia sibuk memikirkan orang yang mirip dengan Senior Peng. Orang yang memanggil Ye Xingyun, dia melemparkan senjata. Wajahnya sangat meremehkan. Dia mengatakan, soal bakat, tidak ada yang lebih baik darinya. Sebuah pedang melesat ke arah Ye Xingyun. Pedang itu menusuk punggung Ye Xingyun. Orang yang menyerang mengatakan, tidak ada yang lebih baik dariku. Tapi, kenapa kau yang dipilih oleh Yang Mulia? Ternyata, yang tertusuk pedang hanyalah bayangan Ye Xingyun. Saat ini, tubuh Ye Xingyun yang asli melompat. Dia sangat kesal karena serangan dari belakang yang dilakukan oleh orang tersebut. Ye Xingyun maju menyerang orang tersebut. Dia sangat marah. Orang yang menyerang menanyakan, apakah teknik yang digunakan oleh Ye Xingyun diajarkan oleh Yang Mulia? Orang tersebut memperkenalkan diri, namanya adalah Li Jian. Dia berada di lapisan ke-5 alam Heavenly King. Dia ingin melihat seperti apa kemampuan pemuda yang dipilih oleh Yang Mulia. Kedua pedang saling berbenturan. Li Jian terus melakukan serangan. Dia sangat kesal kenapa Ye Xingyun yang dibiarkan masuk dan bukan dirinya. Dia merasa jauh lebih baik dalam hal kultivasi dan dalam hal bakat dibandingkan pemuda di depannya. Sebuah kekuatan melesat dari belakang melewati bahu Li Jian. Sesaat, banyak serangan datang menembus tubuh Li Jian. Dia terjatuh tertunduk. Dia mengetahui siapa yang menyerangnya. Itu adalah Senior Peng. Sebuah suara terdengar. Kau menindas orang yang lemah dan membuat tanah suci Yunchang kehilangan wajah. Ye Xingyun sudah menjadi muridku. Pernyataan yang diberikan membuat wajah Li Jian memucat. Dia tidak menyangka pemuda dengan kultivasi yang tidak seberapa malah dipilih oleh Yang Mulia. Penjaga kediaman Senior Peng juga terkejut. Dia tidak menyangka Yang Mulianya benar-benar menerima murid. Sebelumnya, Yang Mulianya mengatakan tidak ada bakat di benteng Bahuang. Li Jian sangat kesal. Dia kembali berkata, Mengapa? Mengapa? Bakatnya jelas-jelas kalah dengan saya. Kultivasinya tidak sebaik saya. Dan kekuatannya tidak sebanding dengan saya. Li Jian tidak terima dengan keputusan yang diambil oleh Yang Mulia. Sebuah benda terbang, melesat dari dalam kediaman. Keluar melewati penjaga. Senior Peng berkata, terimalah. Ye Xingyun menangkap benda tersebut. Suara kembali terdengar. Benda tersebut adalah token dari Senior Peng, atau yang dibilang Yang Mulia. Token itu dapat menyelamatkan hidup Ye Xingyun. Ye Xingyun mengucapkan terima kasih. Dia akan segera pergi. Kemudian melirik ke orang di sebelahnya. Mulai sekarang, Senior Peng meminta Ye Xingyun memanggilnya Master. Ye Xingyun berjalan pergi meninggalkan tempat tersebut. Baru beberapa langkah, dalam benaknya, dia mengingat Roer yang memiliki penampilan yang sama dengan Senior Peng. Ye Xingyun menebak kalau mereka berdua memiliki hubungan. Berpindah ke tempat lain. Saat ini Ye Xingyun sedang berkultivasi dalam kediamannya. Seseorang datang memanggilnya. Itu adalah Yuntian. Wajahnya sangat terkejut. Dia berlari, kemudian menanyakan, apakah benar kalau Ye Xingyun telah menjadi murid utama Yang Mulia? Ye Xingyun tidak ingin menyembunyikannya. Dia pun membenarkan hal tersebut. Yuntian mengatakan, ada banyak orang yang ingin menjadi murid Yang Mulia. Bahkan, orang yang menjadi kebanggaan pertama tidak layak. Ye Xingyun tidak mengetahui dengan sebutan kebanggaan utama. Yuntian mengatakan, yang dibilang kebanggaan pertama adalah Li Jian. Dia sangat cemburu dengan apa yang didapat Ye Xingyun. Tapi Ye Xingyun tidak perlu khawatir. Bahkan ayahnya, Tetua Agung Tanah Suci, tidak berani membuat masalah di depan Yang Mulia. Yuntian menanyakan, apakah dia memiliki hubungan dengan Yang Mulia. Menurut rumor, Yang Mulia tidak berniat mencari murid di dunia ini. Ye Xingyun menyuruh Yuntian tidak membuat gosip.
Dalam hati, Ye Xingyun berpikir, apakah semua itu karena Ye Rou? Yun Tian tertawa senang, dia merasa terlalu banyak berpikir. Karena Ye Xingyun sudah menjadi muridnya, dia bisa pergi kemanapun di Tanah Suci. Ye Xingyun terkejut dengan hak yang didapat menjadi murid yang mulia. Berpindah ke pintu masuk lembah surga yang rusak di Tanah Suci Yunchang. Ye Xingyun dan Yun Tian mendatangi tempat tersebut. Yun Tian mengatakan, orang-orang Tanah Suci menggunakan roh jahat di tempat tersebut untuk mengasah karakter para murid. Tempat tersebut adalah satu-satunya tempat yang memenuhi syarat sesuai dengan apa yang disebutkan Ye Xingyun. Ye Xingyun bergumam, bocah tua. Ye Xingyun berjalan maju, dia berencana turun ke lembah dan menyuruh Yun Tian tetap menunggunya di sini. Dia juga tidak mengizinkan Yun Tian ikut. Seseorang muncul di samping mereka. Itu adalah Yin Wo. Dia mengatakan, bodoh, apakah kau pikir bisa melakukan segalanya ketika kau menjadi murid utama yang mulia? Cari mati. Perkataan Yin Wo membuat Yun Tian kesal. Dia berkata, kau yang pantas mati. Saudara Ye berani masuk, sedangkan kau tidak. Kualifikasi apa yang dimiliki pengecut yang pandai bersilat lidah? Ye Xingyun tidak mempedulikan orang tersebut. Dia melompat ke dalam lembah. Yun Tian hanya mengingatkannya agar berhati-hati. Selain mereka bertiga, di sana juga ada banyak orang. Rumor yang didengar oleh orang-orang tersebut ternyata benar. Pemuda itu memang sangat berani. Yang mereka bicarakan adalah Ye Xingyun. Saat ini, Ye Xingyun sudah melompat. Dia melewati asap merah gelap yang menutupi lembah. Wajahnya berseri-seri. Ye Xingyun kembali bergumam, bocah tua, aku datang. Dia terus melesat